Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sahabat Nagari Bangit dimanapun berada. Ini berita terbaru dari Kabupaten Bojonegoro. ADD Jumbo di 86 desa, yaitu biasanya ADD-nya di bawah 1 miliar. Nah, sekarang ADD-nya bisa di atas 1 miliar hingga 3 miliar per desa. Jadi desa yang ADD Jumbo harus lebih maju. Nah, itu harapan Bupati. Kemudian Siltap, ada regulasi tunjangan ditentukan pemerintah desa. Jadi tunjangan kepala desa dan juga perangkat desa bisa lebih dari biasanya. Ini berita dari Radar Bojonegoro yang kami dapatkan pada hari ini, bulan Juni tahun 2023. Bojonegoro, Radar Bojonegoro, sebanyak 86 desa di Kabupaten Migas, sebutan Bojonegoro mendapatkan alokasi dana desa Jumbo tahun ini. Besaran ADD di atas 1 miliar hingga 3 miliar. Tentu kepala desa atau kades dan perangkat desa parades dimungkinkan menerima tunjangan lebih besar pada tahun ini. Nah, itulah Bapak Ibu, mudah-mudahan di Kabupaten Bapak Ibu juga mendapatkan ADD lebih besar daripada tahun sebelumnya. Gimana? Apakah ADD-nya bertambah pada tahun ini atau berkurang? Nah, berita yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu, kebanyakan ADD atau dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dikurangi dana alokasi khusus, itu dibagi 10%, jadi minimal wajib 10% dibagi kepada desa-desa yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, itulah dana ADD. Jadi ADD ini di kabupaten lain kami lihat berita di awal-awal Juni atau pertengahan awal tahun 2023 kemarin banyak dana ADD-nya berkurang dari biasanya. Namun di Bojonegoro ini dana ADD-nya atau alokasi dana desanya itu bertambah, yaitu jumbo. Jumbo ini katanya kalau jumbo itu besar dari biasanya. Jadi mari kita ikuti berita ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan bantu like, komen, dan subscribe agar kami bisa termotivasi lagi memberitakan berita-berita tentang desa. Jadi apalagi di paragraf kedua, apalagi besaran tunjangan ditentukan setiap desa. Sedangkan penghasilan tetap Siltap aparatur desa sudah ada regulasinya. Potensi tunjangan besar karena ADD utamanya untuk pembayaran Siltap dan tunjangan, dan juga untuk pembangunan fisik. Kemudian anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Agung Handoyo mengatakan desa penerima ADD Jumbo harus lebih maju dibanding desa lainnya. Terlebih ADD diprioritaskan membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, juga penanganan kemiskinan ekstrim. Kemudian menurut Agung, gaji atau Siltap sudah ada aturan mainnya sesuai peraturan Kementerian Dalam Negeri, Permendagri, dan juga peraturan Bupati atau Perbub, sehingga besaran ADD tidak berpengaruh pada gaji. Nah, itu tugas beliau. Kemudian Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra Jatim Dakelan mengatakan terdapat formula penggunaan ADD karena menjadi salah satu sumber pendapatan desa, tertuang anggaran pendapatan dan belanja desa. Penggunaan APB desa 30% operasional, 70% pembangunan. Sebenarnya ada formulasi mempertimbangkan kinerja pemerintahan melalui ADD. Tugas beliau. Kemudian terkait besaran tunjangan, menurut dia menghitungnya dari pendapatan asli desa. Seharusnya semakin tinggi ADD, tentu desa harus lebih progresif peningkatan kinerja dan pembangunan. Jadi tidak sekedar bertambah penghasilan kades dan parades, ada kemungkinan menerima tunjangan besar. Jadi semakin besar nominalnya, presentasi pendapatan juga besar. Nah, itu kata beliau. Kemudian Kepala Desa Kelangan Kasmani
mengatakan siltap kadesan ini sebesar 3 juta rupiah, sedangkan aparatur desa sebesar 1,7 juta rupiah. Kalau tunjangan bebas, kalau di desa kalangan kinerja bagus, tunjangan semakin besar, semua tergantung kinerja. Itu kata beliau. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Jadi untuk mendapatkan tunjangan besar dari kepala desa maupun parades itu tidak tergantung sebenarnya besaran ADD yang diterima oleh kabupaten kota. Jadi yang menentukan untuk peningkatan besaran tunjangan dan juga penghasilan tetap kepala desa itu berdasarkan pendapatan desa. Jadi desa harus meningkatkan pendapatan desanya. Jangan lupa subscribe channel Nagari Banget dan aktifkan notifikasinya.